Halo, apa kabar? Kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya, Frin Meriana. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut berita utama hari ini. Melerai keributan seorang anggota TNI di Wonosobo tewas dibacok. 5 pekerja terluka gegara jembatan yang diperbaiki ambruk. Harga ayam potong naik, kios penjual ayam di Pasar Manis Kabupaten Banyumas sepi pembeli. Seorang anggota TNI di Wonosobo tewas setelah mengalami luka akibat senjata tajam. Korban tewas dibacok saat berusaha melerai keributan di sebuah kafe. Pemakaman Serda Rahman Setiawan di TPU daerah Sapuran, Wonosobo digelar secara militer. Rahman tewas setelah dibacok salah satu penghuni kafe di Desa Jolontoro, Kecamatan Sapuran, Wonosobo pada Sabtu dini hari lalu. Kejadian bermula saat terjadi keributan di kafe. Pengelola lalu menghubungi Serda Rahman untuk meminta bantuan dalam melerai keributan antar pengunjung ini. Meski sempat mereda, namun salah satu pihak yang bertikai justru kembali dengan membawa senjata tajam dan melukai Rahman. Karena awal mulanya ada keributan, terus operator datang, aku minta pertolongan sama Mas Wawan itu. Oh gitu. Lalu dia kan keamanan. Terus kejadian itu di sini jalan itu kan keributan kan bilang, almarhum Mas Wawan bilang, udah pulang gitu kan. Ngelerai ge? Iya, saya pulang, tapi pas pulang ngambil golok. goloknya saya kayak kudin. Wah, kalau nggak tahu, mobil. Korban yang menderita luka parah sempat dilarikan ke rumah sakit, namun sayang nyawanya tak tertolong dan meninggal dunia. Polisi sudah mengetahui identitas pelaku dan sedang melakukan pengejaran. Pertikaian atau keributan yang menyebabkan korban meninggal dunia terjadi tadi malam, dan kasusnya ini sedang kami tangani dan tim lagi bekerja. Mohon doanya semoga pelaku segera tertangkap. Dan apa benar terduga pelaku ini residivis atau gimana, Dan? Ya, masih kita dalami ya, jadi mohon doanya semoga pelaku bisa tertangkap. Aksi pembacokan ini pun sempat membuat warga marah di lokasi. Massa sempat membakar ban bekas dan merusak kafe sebagai bentuk kekesalan. Wahyu Diono melaporkan dari Wonosobo. Seorang penyelam pencari ikan tewas tenggelam di Waduk Penjalin, Kecamatan Paguyangan, Brebes. Korban ditemukan tim pencari tersangkut tumbuhan di dasar waduk. Petugas gabungan dari Basarnas Cilacap, BPBD Brebes dan warga melakukan pencarian terhadap seorang penyelam yang tenggelam di objek wisata Waduk Penjalin di Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Proses pencarian korban sempat terkendala oleh banyaknya tumbuhan ganggang di area lokasi tenggelam. Pencarian tim akhirnya membuahkan hasil. Jasad Abdul Kadir Usman, warga Purwokerto ini ditemukan tersangkut tumbuhan air di dasar waduk. Korban tewas sebelumnya menyelam bersama 3 rekannya dengan menggunakan pakaian selam untuk mencari ikan di objek wisata Waduk Penjalin. Namun diduga korban terpisah dan tenggelam. Jadi mulai dari kejadian kemudian kami dapat informasi, kami langsung laksanakan asesmen, kemudian kami laksanakan penyelaman di beberapa titik, dan kemudian pagi hari ini karena kami terkendala dengan ganggang yang cukup tebal, pagi hari ini dilaksanakan pemberian ganggang, kemudian dilaksanakan penyelaman, dan alhamdulillah si survivor bisa kami temukan. Mungkin penyebab itu apa? Temukan itu dalam posisi seperti apa? Baik, pada saat kami temukan posisi masih terlilit di ganggang, dan survivor ini posisinya masih di dasar. Jasad korban kemudian dievakuasi ke RSUD Bumiayu untuk divisum sebelum diserahkan kepada pihak keluarga di Purwokerto untuk dimakamkan.
Sugihartono melaporkan dari Brebes. 5 orang pekerja mengalami luka-luka akibat terhempas ke sungai saat jembatan besi yang sedang mereka bongkar tiba-tiba ambruk Minggu siang. 1 orang diantaranya kondisinya kritis. Ambruk tak bersisa. Inilah kondisi jembatan besi yang membentang di atas Sungai Erang, Desa Karangjambu, Kabupaten Tegal. Naasnya, insiden pada hari Minggu siang itu terjadi saat para pekerja sedang membongkar rangka jembatan. Secara mengejutkan, tiba-tiba badan jembatan peninggalan kolonial Belanda ini ambruk. 5 pekerja yang sedang berada di atas jembatan terhempas ke sungai. Mereka mengalami luka-luka, bahkan salah satu diantaranya kritis hingga dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suselo, Slawi. Bupati Tegal yang meninjau lokasi mengatakan jembatan tua dibongkar untuk pembangunan jembatan baru. Hanya saja mereka tak menyangka jika jembatan itu roboh saat proses pembongkaran yang ditargetkan memakan waktu 1 bulan. Menjadi perhatian kita bersama, dan juga saya pesan juga kepada pelaksana untuk lebih hati-hati lagi dalam melaksanakan pekerjaan. Semuanya harus sesuai dengan metode pelaksanaan, dan juga nanti dari PU melalui pengawas konsultannya juga ikut monitoring, Pak, jangan sampai lengah supaya proses pembangunan jembatan ini bisa berjalan sesuai dengan waktunya. Kejadiannya kira-kira 12:30 pas istirahat. Nah, namun saat istirahat ada pekerja yang istirahatnya di atas jembatan. Jadi memang buat tempat istirahat. Nah, ini tidak ada yang tahu ya. Ini Mas Mayer kira-kira tiba-tiba baru membongkar satu namanya tuh angin-angin. Ikatan angin tiba-tiba ambruk. Jembatan Sungai Erang telah menjadi penghubung antara Kecamatan Balapulang, Bojong, dan Jatinegara. Agar aktivitas warga tak terputus, mereka membangun jembatan darurat dari kayu selama pembongkaran jembatan lama. Ini salah satunya jembatan menuju ke terutama Desa Cereh ya. Terus Wanalaba, Sanggem, Tembongwah, Kedungwungu. Itu semua jalan lewat sini. Itu jalan satu-satunya, makanya ini perlu diperbarui lagi. Mudah-mudahan jembatan ini langsung direnovasi. Berarti warga tidak terlalu sulit untuk muter. Warga mendesak pemerintah Kabupaten Tegal segera merampungkan pembangunan jembatan baru lantaran keberadaan jembatan Sungai Erang ini sangat vital untuk akses pendidikan hingga distribusi hasil pertanian. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Sebuah truk bermuatan kayu rotan terbalik di jalur Pantura Brebes. Kecelakaan tunggal itu membuat arus lalu lintas macet di jam berangkat sekolah dan kantor. Senin pagi Jalan Yosudarso Pantura Brebes macet. Penyebabnya karena ada truk yang terguling hingga menutup badan jalan yang mengarah dari timur ke barat. Muatan truk berupa kayu rotan sampai berserakan di jalan. Kecelakaan tunggal ini terjadi pada pukul 4 pagi. Diduga supir truk mengantuk dan kurang konsentrasi. Truknya pun oleng dan menabrak pembatas jalan lalu terguling. Kondisi supir mengalami luka ringan. Truk dengan plat nomor H8337FD dari arah timur atau arah Semarang menuju ke arah barat atau arah Jakarta oleng ke kanan sehingga menabrak media jalan. Diduga saat ini driver mengantuk. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Untuk kecepatan kurang tahu pastinya kami. Tadi intinya pada saat mengendarai pengemudi kurang konsentrasi sehingga mengakibatkan kendaraan tersebut oleng ke kanan kemudian menabrak media jalan, misalnya terguling. Saat ini Satlantas Polres Brebes sedang melaksanakan rekayasa arus lalu lintas yaitu dengan kontraflow. Dampaknya kerusakan material yang jelas
kemudian juga terjadi perlambatan dari arah timur bagi yang mau kerja dan sekolah kurang lebih 1 km. Untuk mengatasi kemacetan, truk muatan kayu rotan dievakuasi tim gabungan. Selain itu, polisi juga merekayasa lalu lintas dengan penerapan lawan arus pada jalan yang mengarah dari barat ke timur. Sugihartono melaporkan dari Brebes.